Mustafa Kemal Atatürk adalah sosok yang menuai banyak perdebatan sekaligus kekaguman. Ia dihormati sebagai pahlawan oleh sebagian kalangan, namun juga dianggap kontroversial oleh yang lain. Atatürk bukan sekedar tokoh yang menumbangkan kekhalifahan Utsmaniyah, melainkan juga pelopor perubahan besar yang menciptakan identitas baru bagi Turki, sebuah negara modern yang terletak di titik temu antara tradisi timur dan modernitas barat. Nah, inilah kisah yang membentuk wajah Turki saat ini, sebuah narasi penuh gejolak yang terus hidup dalam benak rakyatnya. Mustafa Kemal Atatürk dilahirkan dalam keluarga muslim pada 12 Maret 1881 di kota Thessaloniki, sebuah wilayah di Makedonia yang ketika itu merupakan bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah. Kota ini dikenal sebagai pusat pertukaran budaya dan perdagangan, menciptakan lingkungan multikultural tempat Atatürk tumbuh. Ayahnya, Ali Riza Effendi, merupakan seorang pegawai pemerintah yang kemudian beralih profesi menjadi pedagang kayu, sedangkan ibunya, Zubeyde Hanim, dikenal sebagai pribadi yang religius dan berpegang pada nilai-nilai tradisi. Perbedaan latar belakang orang tuanya turut mempengaruhi karakter Mustafa, yang kemudian dikenal sebagai sosok nasionalis, logis, dan berpandangan sekuler. Mustafa Kemal memulai pendidikan formalnya di sekolah agama atas keinginan sang ibu, yang berharap anaknya memiliki landasan keislaman yang kuat. Namun tak lama berselang, sang ayah yang berpikiran lebih progresif memindahkannya ke sekolah sekuler dengan sistem barat. Di sana, ia mulai mengenal pelajaran matematika, ilmu alam, serta bahasa asing, sekaligus bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran modern yang nantinya mempengaruhi pandangannya. Ia lalu melanjutkan pendidikan militernya di Monastery Military High School, di mana ia menunjukkan dedikasi tinggi dan kecakapan dalam bidang militer. Di tempat ini pula mulai tumbuh benih-benih pemikirannya terhadap kondisi politik Kekaisaran Utsmaniyah. Setelah menyelesaikan pendidikan militernya, Mustafa melanjutkan ke akademi militer dan menjadi seorang perwira. Karir awalnya dimulai di Tripoli, Libya, di mana ia turut serta dalam melawan invasi Italia pada 1911 sampai 1912. Di medan tempur, Mustafa menunjukkan keberanian dan kecakapan strategi yang luar biasa, meningkatkan reputasinya di kalangan militer. Pengalaman ini membuka matanya terhadap kelemahan dalam sistem militer Utsmaniyah serta ketidakmampuan pemerintah pusat. Perang Dunia I menjadi momen penting dalam hidup Mustafa. Dalam pertempuran Gallipoli tahun 1915, ia memainkan peran utama dalam mempertahankan wilayah dari invasi pasukan sekutu seperti Inggris dan Prancis. Keberhasilan di Gallipoli menjadi simbol kemenangan bagi Utsmaniyah dan mengangkat nama Mustafa sebagai pahlawan nasional karena kepemimpinannya yang cemerlang. Namun secara keseluruhan, Kekaisaran Utsmaniyah semakin melemah. Dalam kondisi inilah gagasan tentang Turki yang baru, merdeka, dan sekuler mulai tumbuh dalam benak Mustafa. Usai kekalahan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I, kekuatan asing seperti Inggris, Prancis, dan Italia mulai mengambil alih sebagian besar wilayah bekas kekaisaran. Dalam situasi genting ini, Mustafa Kemal melihat peluang untuk memulai gerakan nasionalis yang menyatukan rakyat Turki dengan semangat baru, bebas dari bayang-bayangan kekuasaan lama. Tahun 1919, ia menuju kota Samsun di pesisir Laut Hitam, yang menjadi titik awal gerakan nasionalis Turki. Ia menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh daerah, pemimpin agama, dan kalangan militer yang masih setia, serta mulai merumuskan konsep pemerintahan mandiri tanpa intervensi asing. Di tengah ketidakpastian tersebut, Mustafa menggelar dua kongres penting di Erzurum dan Sivas pada tahun 1919. Kedua pertemuan ini menjadi pijakan dalam perjuangan rakyat Turki. Di sana, ia berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai elemen masyarakat, ulama, intelektual, petani, hingga pemimpin lokal. Ia mengusulkan prinsip bahwa rakyat Turki berhak menentukan nasib sendiri. Ide ini membakar semangat nasionalisme yang menyatukan banyak pihak. Mustafa berambisi mendirikan pemerintahan baru yang bebas dari dominasi asing dan berlandaskan pada kehendak rakyat. Dengan semangat baru, perlawanan bersenjata pun dimulai melawan pasukan asing yang menduduki tanah Turki.
Perang kemerdekaan Turki pun berlangsung. Pasukan nasionalis di bawah komando Mustafa menghadapi kekuatan Yunani, Prancis, Italia, dan Inggris. Sejumlah kemenangan penting berhasil diraih, termasuk dalam pertempuran Sakarya dan Dumlupinar, yang memperkokoh posisi Mustafa sebagai pemimpin yang berpengaruh. Keberhasilan ini juga mengubah pandangan dunia terhadap perjuangan bangsa Turki. Akhirnya, pada tahun 1923, Perjanjian Lausanne disepakati dan secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Turki. Dengan ini, riwayat Kekaisaran Utsmaniyah pun berakhir. Pada 29 Oktober 1923, Republik Turki diproklamasikan secara resmi dan Mustafa Kemal diangkat sebagai presiden pertama. Ia segera menjalankan agenda reformasi menyeluruh demi membentuk negara yang sekuler dan modern. Pembentukan republik ini merupakan langkah besar karena Turki menjadi negara republik pertama dalam dunia Islam. Mustafa menghapus sistem kesultanan dan kekhalifahan yang telah berlangsung berabad-abad di bawah Utsmaniyah. Langkah tersebut memicu reaksi keras dari kalangan konservatif yang menganggapnya sebagai bentuk pelecehan terhadap warisan keislaman. Namun bagi Mustafa, pemisahan antara agama dan negara adalah pondasi untuk kemajuan nasional. Setelah Republik berdiri, Ataturk menggagas reformasi besar-besaran yang dikenal sebagai Revolusi Ataturk. Perubahan ini mencakup aspek sosial, budaya, dan pendidikan. Salah satu fokus utamanya adalah sistem pendidikan. Ia yakin bahwa pendidikan merupakan dasar pembebasan dari keterbelakangan. Ataturk menetapkan sistem pendidikan sekuler dan menerapkan kurikulum modern di sekolah-sekolah. Ia menutup madrasah tradisional dan menggantinya dengan institusi pendidikan ala barat. Pada tahun 1928, Ataturk juga mengganti alfabet Arab dengan alfabet Latin dalam penulisan bahasa Turki. Tujuannya adalah meningkatkan tingkat melek huruf dan mempermudah rakyat mengakses ilmu pengetahuan dari barat. Penggantian alfabet ini menjadi simbol kuat dari perubahan arah bangsa Turki. Selain itu, Ataturk juga memberi perhatian besar terhadap hak perempuan. Di bawah kepemimpinannya, perempuan memperoleh hak untuk memilih dan dipilih, sebuah langkah maju yang melampaui banyak negara di Eropa kala itu. Meski demikian, beberapa kebijakan Ataturk tidak lepas dari kontroversi. Misalnya, pelanggaran simbol-simbol keagamaan di ruang publik dan lembaga pemerintah, termasuk larangan penggunaan jilbab bagi perempuan. Ia juga mengubah lafaz azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai tindakan sekularisasi yang berlebihan. Kaum konservatif menilai langkah ini sebagai upaya mengikis identitas Islam dalam kehidupan masyarakat. Perubahan institusi kekhalifahan juga menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan Muslim, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ataturk dituduh oleh sebagian kelompok sebagai tokoh yang menghapus nilai-nilai keislaman demi mendekatkan diri pada dunia barat. Muncul pula teori konspirasi yang menuduhnya sebagai agen barat yang ditugaskan untuk menghancurkan kekhalifahan dan merusak kekuatan umat Islam. Menurut teori ini, sejak muda Mustafa telah diarahkan melalui pendidikan barat untuk menyebarkan nilai-nilai sekularisme di tanah airnya. Mustafa Kemal Ataturk wafat pada 10 November 1938 di Istanbul akibat penyakit sironis hati yang disebabkan oleh kebiasaannya mengkonsumsi alkohol. Kepergiannya menjadi momen duka mendalam bagi bangsa Turki. Namun demikian, berbagai cerita dan mitos bermunculan terkait kematiannya. Salah satunya menyebutkan bahwa jasadnya membusuk lebih cepat dari biasanya dan mengeluarkan bau tak sedap yang dianggap sebagai hukuman atas kebijakan-kebijakan sekulernya. Bahkan ada kisah yang menyebut jenazahnya sulit dikuburkan karena selalu terpental dari liang lahat, hingga akhirnya diletakkan batu seberat 44 ton di atas makamnya. Meski demikian, banyak yang meragukan kebenaran cerita tersebut. Beberapa pihak menyatakan bahwa tidak ada bau seperti yang dikisahkan. Walau mitos-mitos tersebut beredar, tidak ditemukan bukti yang benar-benar mendukung kisah-kisah tersebut. Ataturk tetap dikenal sebagai tokoh besar oleh sebagian besar warga Turki. Setelah kepergiannya, berbagai monumen dan museum dibangun untuk menghormatinya. Yang paling terkenal adalah Mausoleum Anıtkabir di Ankara, tempat peristirahatan terakhirnya yang juga menjadi simbol semangat nasional Turki.
Walaupun penghormatan besar terhadap Atatürk dinilai oleh sebagian kalangan sebagai bentuk pemujaan berlebihan terhadap individu, peran dan pengaruhnya dalam sejarah Turki tak dapat disangkal. Bahkan ada undang-undang yang melarang penghinaan terhadap dirinya. Di luar negeri, khususnya di dunia Islam, reformasi Atatürk menimbulkan berbagai reaksi. Beberapa negara Muslim yang mendukung kekhalifahan sebagai simbol persatuan merasa kehilangan. Mereka khawatir bahwa gelombang sekularisme akan melemahkan nilai-nilai Islam. Kendati Turki kini dikenal sebagai negara modern dan kuat, sebagian masyarakatnya tetap merindukan nilai-nilai Islam yang dulu menjadi identitas utama bangsa. Bagi umat Islam, kisah ini menjadi pengingat bahwa kemajuan sejati tidak hanya terletak pada aspek teknologi dan pembangunan, tetapi juga ada kemampuan menjaga keimanan dan nurani di tengah arus perubahan dunia. Turki akan tetap menjadi negeri dengan sejarah besar, tempat di mana agama dan modernitas terus mencari titik temu yang sejati. Nah, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di video kami menarik lainnya.